dimulai dengan semangat itu pasti bakalan diperlancar, insya Allah. Sebelumnya, Miss mau isi presensi dulu ya. Hari ini ada yang berhadir nggak? Siapa? Siapa? Oke, jadi yang lainnya udah hadir semua ya. Nah, sekarang kita itu akan belajar materi tentang memahami kebutuhan dan keinginan manusia. Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan ilmu, alangkah baiknya untuk membaca doa sebelum belajar. Siapa yang biasanya mau memimpin? Boleh, tolong dipimpin ya. Silakan kita berdoa dulu. berkaitan dengan budaya yang ada di Indonesia. Masih ingat? Kenapa sih kita harus mengetahui kebudayaan yang ada di Indonesia? Ayo, kenapa coba?
sebetulnya ada di Provinsi Banten ya, tapi karena berdekatan dengan Provinsi Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, kira-kira makanan khas kota Jakarta itu apa ya? Lagi? Nah, soto Betawi. Terus bahasa yang digunakannya apa? Bahasa? Ada yang bahasa Betawi, ada yang bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa daerahnya banyaknya bahasa Betawi ya. Sama kayak kalian ada campuran ngomong pakai bahasa Betawi kan? Logat-logatnya. Biasanya kalau bahasa Betawi lu dua kayak gitu ya. Kalau di suku Sunda abdi, anjen sama. Terus kira-kira selain bahasa, makanan, pakaian adatnya apa ya kalau di Betawi? Itu baju kebayanya apa sih namanya? Ada yang Sunda. Di Betawi namanya baju encim. Baju encim tahu? Nah, nanti kalau yang lupa yang belum tahu bisa cari tahu ya. Nah, itu sebagai pengingat aja, kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, nah hari ini kita masuk bab baru tentang ekonomi yang ada di Indonesia. Diharapkan setelah kalian belajar tentang materi itu, kalian bisa membedakan apa yang namanya kebutuhan, apa yang namanya keinginan, dan kalian bisa mengelompokkan jenis kebutuhan berdasarkan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier melalui diskusi kelompok. Nah, sekarang Miss mau tanya. Ada pertanyaan yang pertama. Kalian pernah tidak minta sesuatu ke orang tua kalian, atau misalnya minta mainan, tapi orang tua kalian tuh gak langsung beliin, malah membelikan keperluan yang lain atau alat sekolah? Kenapa ya? Kira-kira? Terus yang kedua, kalau misalkan kalian punya uangnya tuh terbatas, bisa cuma 10.000 nih, tapi kalian tuh pengen beli 2 barang, antara mainan sama makanan, apa yang bakalan kalian pilih? Kenapa? Yang ketiga, gimana caranya kalian menentukan mana yang kebutuhan harus didahulukan dan mana yang bisa dibeli nanti? Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, kita akan diskusikan. Nah, kalian coba simak dulu videonya ya. Halo teman-teman, hari ini mari kita bisa semuanya masuk, libur panjang telah berakhir. Kira-kira kita sedang apa ya? 5. Apa yang sudah kamu lakukan? Ternyata 5 rajin menabung. 5 uang tabunganmu akan kamu gunakan untuk membeli apa? Seperti SP. 5. Besok lusa sekolah sudah mulai masuk. Apakah peralatan sekolahmu sudah siap? Mari kita cek. Sepatu, tas, pensil, buku tulis. 5. Untuk menggambar, bukan menulis. 5. Sepertinya kamu membutuhkan buku tulis dan tidak membutuhkan DSP. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Contohnya
Tadi kira-kira ada siapa sih yang lagi duduk tuh di videonya? Siapa? Nah, katanya Bima lagi ngapain tuh tadi di videonya? Lagi nabung. Terus Bima kan lagi libur sekolah ya di videonya. Mau siap-siap buat mulai lagi sekolah. Dia tadi butuh apa kira-kira? Buku tulis. Tapi katanya selain buku tulis, Bima pengen beli apa? Beli PSP. Kira-kira Bima bakalan beli yang mana ya? Kalau kalian jadi Bima? Nah, tapi kan kalian belum tahu ya kenapa kalian lebih milih buku tulis daripada PSP. Padahal kalian bisa beli dua-duanya loh. Biar kalian tahu jawabannya apa, sama seperti pertanyaan yang pertama Miss sampaikan ke kalian, kita akan belajar secara berkelompok. Kelompoknya yang ada di depan dan kalian sudah Miss kondisikan duduk secara berkelompok. Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi. Bahkan diskusinya sudah siapkan di lembar kerja yang ada di tangan Miss. Meskipun kerja kelompok, satu anak tetap mendapatkan satu lembar kerja ini. Ingat ya, kalau misalkan bekerjanya bersama kelompok, berarti kalian berdiskusi, mendiskusikan kira-kira jawabannya apa. Jangan sendiri-sendiri ya. Kalau sendiri-sendiri namanya bukan kerja kelompok dong. Kalau sendiri-sendiri namanya kerja apa? Kerja sendiri, kerja mandiri. Karena kalian berkelompok, jadi harus berkelompok meskipun hanya satu orang satu, bukan satu kelompok satu kertas. Nanti kalian jangan lupa untuk membagi peran. Jadi nanti siapa yang bagian A, siapa yang bagian B, nanti presentasi siapa yang presentasi, harus sudah bisa membagi peran masing-masing ya. Nanti kalian tuliskan nama kelompok di sini. Kelas, nama kelompok itu nama anggotanya ya. Nama anggota kelompoknya. Di dalamnya itu ada capaian tujuan pembelajaran hari ini, ada petunjuk penggunaan LKPD. Nanti di belakangnya itu ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan satunya kalian menuliskan 10 barang yang akan kalian beli. Misal bisa satu orang menyumbang 2 barang, tulis di sini. Nanti sama ditulis juga dia masing-masing. Setelah ada 10 barang, kalian pilih kira-kira barang yang mana yang kalian butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kalian, dan barang yang mana yang bisa kalian beli nanti setelah kebutuhan kalian terpenuhi. Setelah itu, kira-kira dari kumpulan barang itu masuknya ke kategori yang mana ya? Yang kegiatan 2 ada beberapa nama barang-barang yang ingin kalian beli. Lalu kalian kelompokkan mana yang termasuk ke primer, sekunder, tersier. Jangan takut salah karena kita sama-sama belajar. Oke? Setelah diskusi, nanti kalian presentasikan hasilnya. Besar. Di kelompok kami ada 10 barang, sebutin barangnya apa aja. Yang masuk ke yang kolom ini apa, kolom ini apa. Dan yang ke sini juga nanti kalian sebutkan saat evaluasi. Oke? Jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Gak ada? Oke. Sebagian ya. Gak apa-apa ya, ada yang warnanya hitam putih, ada yang warna coba dibagikan dulu ke teman-temannya. Gak apa-apa, dicoba dulu aja.
menuliskan 10 barang. Oke, teman-temannya boleh perhatikan ya. Dari kelompok ini ada barang apa saja? Ada apa? Bilang ya ke teman-temannya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada buku tulis, katanya. Terus ada apa lagi? Alat tulis, apa lagi? Ada tas, katanya teman-teman.
Nah, supaya kalian mengerti lagi apa sih tadi yang dimaksud kebutuhan kata teman-teman kalian, apa sih yang dimaksud keinginan. Terus kebutuhan itu dibagi jadi 3 kan, ada primer, sekunder, dan tersier. Tapi kira-kira dari banyaknya barang itu apa sih kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Coba kalian semua bagi kebutuhannya. Apabila kelihatannya sekali, atau tadi ya saat sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti ini? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkannya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita belajar yang lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang dasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau kebutuhan, pangan atau makanan, dan sandal atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Nah, kalau ulas sedikit ya. Jadi kebutuhan itu adalah semua yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau tidak terpenuhi, aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari itu akan terganggu. Ciri-cirinya sifatnya mendesak. Mendesak itu harus disegerakan.
gengsi lihat teman kalian punya banyak perhiasan, jadi kalian pengen ikutan. Atau lagi ada tren nih, trennya beli apa, mainan apa yang lagi tren, sepatu roda kah, atau motor listrik kah, atau sepeda listrik. Nah kalian pengen, nah itu tuh untuk memenuhi gengsi kalian atau harga diri kalian yang sebenarnya tidak ada urgensinya. Kalian udah beli pun, kalian udah masalah, kalian tetap bisa melanjutkan kehidupan kalian. Langsung ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Kita tadi belajar tentang apa? Tentang kebutuhan dan keinginan. Kira-kira dari kebutuhan dan keinginan mana yang harus didahulukan? Kebutuhan. Yang harus didahulukan adalah kebutuhan. Oke. Sekarang kalian coba kerjakan soal evaluasi supaya Miss bisa tahu pemahaman kalian dari pembelajaran hari ini. Gampang kok. Hanya 10 soal. Hanya 10 soal. Nanti PD-nya dikumpulkan ya. Atau Miss kasih waktu Miss kasih waktu 15 ya. Bacakannya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri ya. Sekarang tanggal 21 April 2026. Sampai jarum panjangnya angka 9 ya. Ya disilang. Sampai jarum panjangnya angka 9. Jawaban pilihannya disilang. Gampang kok. Sendiri ya. Sebentar. Kita ya sendiri dong. Sendiri ya jawabnya ya. Sampai jarum panjangnya angka 9 ya. Gampang.